Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang viral seorang wanita anggota Kopassus melawan Satpol PP yang tak terima neneknya sedang dirazia? Apa yang selama ini kita anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia yang mencengangkan. Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memudar. Di sebuah pasar kecil di pinggiran kota, kesibukan para pedagang mulai mereda, digantikan kecemasan yang menguar di udara. Razia Satpol PP yang kerap datang tanpa peringatan menjadi momok menakutkan bagi para pedagang kaki lima, termasuk seorang nenek renta yang duduk di sudut jalan, menata dagangannya dengan tangan gemetar. Laksmi, seorang prajurit Kopassus wanita, baru saja pulang dari tugas lapangan ketika telepon dari tetangganya membuat darahnya mendidih. Neneknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, ditarik paksa oleh petugas dalam razia sore itu. Barang dagangannya disita, tubuh rentanya didorong hingga terjatuh ke tanah. Tanpa berpikir panjang, Laksmi bergegas menuju lokasi dengan sepeda motornya, membelah jalanan yang mulai sepi. Setibanya di pasar, yang ia lihat hanyalah kekacauan. Meja-meja terbalik, barang dagangan berserakan, dan para pedagang yang menangis melihat sumber mata pencaharian mereka dihancurkan begitu saja. Di tengah kekacauan itu, Laksmi melihat neneknya terduduk di tanah, wajahnya penuh debu dan mata tuanya berkaca-kaca. Seorang petugas berseragam berdiri di depannya, berteriak memerintahkannya untuk pergi. "Bangun, kalian dilarang berjualan di sini," teriak salah satu petugas dengan kasar. Laksmi yang melihat kejadian itu tak bisa menahan amarahnya. Napasnya memburu, tangannya mengepal erat. Hati seorang prajurit yang terlatih untuk menegakkan keadilan tak bisa diam melihat ketidakadilan di depan matanya sendiri. Dengan langkah tegap, Laksmi berjalan ke arah neneknya dan berdiri di antara petugas dan wanita tua itu. "Jangan sentuh nenekku," ucapnya dingin, suaranya mengandung ancaman tersembunyi. Petugas yang ada di depannya menatapnya dengan heran, seolah menimbang siapa wanita berani ini yang berani menentang mereka. Dari kejauhan, sebuah truk besar berisi lebih banyak petugas Satpol PP datang, sirine meraung memecah keheningan. Seorang komandan turun dengan wajah angkuh, matanya menyapu area pasar yang porak-poranda. "Siapa kau? Pergi sebelum kami menangkapmu," bentaknya dengan suara penuh otoritas. Laksmi tidak bergeming, ia tahu, di hadapannya ada satu truk penuh aparat yang siap menghadangnya. Tapi ia juga tahu satu hal, tak ada satupun yang bisa menyentuh keluarganya tanpa konsekuensi. Dengan mata tajam penuh ketegasan, ia menatap lurus ke arah komandan itu. "Kalau kalian ingin razia, lakukan dengan adil dan manusiawi. Tapi kalau kalian ingin bertindak sewenang-wenang, kalian harus berhadapan denganku." Para petugas saling pandang, seolah ragu harus bertindak atau tidak. Beberapa dari mereka mulai menyadari siapa yang sedang mereka hadapi. Nama Laksmi tak asing di kalangan militer, seorang prajurit tangguh dengan rekam jejak yang menggetarkan. Namun, perintah tetaplah perintah. Komandan itu mengacungkan tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Laksmi. Laksmi menghela napas dalam-dalam, lalu menatap neneknya dengan lembut. "Nenek, tutup mata sebentar," katanya lirih. Saat neneknya menurut, Laksmi berbalik menghadapi satu truk penuh aparat dengan posisi siap tempur. Senja yang mulai meredup menjadi saksi bahwa perlawanan belum usai, bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar. Keheningan menyelimuti pasar yang porak-poranda. Para pedagang dan warga sekitar menahan napas, menyaksikan ketegangan yang menggantung di udara. Satu truk penuh aparat Satpol PP kini turun, mengepung Laksmi yang berdiri tegap di depan neneknya. Matahari sore semakin redup, bayang-bayang panjang menari di atas aspal yang mulai dingin. Komandan Satpol PP yang berdiri di tengah-tengah pasukannya menatap Laksmi dengan tatapan meremehkan. "Wanita sepertimu tidak punya urusan di sini, ini rahasia resmi," serunya dengan suara lantang. Namun, Laksmi tidak gentar. Matanya menatap tajam, bibirnya mengatup rapat, siap menghadapi ancaman di hadapannya. Salah satu petugas nekat maju untuk menariknya pergi, tetapi gerakannya terhenti seketika saat pergelangan tangannya dicekal oleh Laksmi. Dalam sekejap, dengan satu gerakan cepat, ia melipat tangan petugas itu ke belakang,
membuatnya berteriak kesakitan sebelum didorong mundur hingga terjatuh. Kerumunan yang menonton mulai berseru, antara terkejut dan kagum melihat aksi Laksmi. Tangkap dia, komandan itu memberi perintah. Seketika, 4 petugas menyerbu Laksmi dari berbagai arah. Namun, Laksmi sudah siap. Dengan refleks yang tajam, ia menghindari pukulan pertama, lalu mengayunkan kakinya ke dada salah satu petugas, membuatnya terjungkal ke belakang. 2 lainnya mencoba menahan tangannya, tapi dengan gesit ia memutar tubuhnya, memanfaatkan tenaga lawan untuk menjatuhkan mereka sendiri. Para pedagang dan warga yang menyaksikan mulai bersorak. Mereka sudah terlalu sering melihat rahasia yang tidak manusiawi ini, dan kini ada seseorang yang berani melawan balik. Namun, Laksmi tahu pertempuran ini belum selesai. Truk yang membawa mereka masih penuh dengan petugas lain, dan ia harus menghadapi mereka semua seorang diri. Seorang petugas tinggi besar datang dengan pentungan kayu, mengayunkannya ke arah Laksmi. Dengan cepat, Laksmi menunduk dan menangkap tangan pria itu, lalu memelintirnya hingga senjata itu jatuh. Dalam satu gerakan halus, ia menyapu kakinya, menjatuhkan lawannya ke tanah. Laksmi lalu mengambil pentungan kayu itu dan melemparkannya jauh, memastikan tak ada yang bisa menggunakannya lagi. Komandan Satpol PP mulai geram. Bawa senjata setrum, perintahnya. 2 petugas maju dengan alat setrum di tangan mereka, mendekat dengan hati-hati. Namun, Laksmi sudah bersiap. Saat salah satu dari mereka mencoba menyentuhnya, ia meraih tangan pria itu, membalikkan pergelangan tangannya, lalu menendang alat setrum itu hingga terlepas dari genggamannya. Dalam sekejap, petugas itu sudah tersungkur, pingsan akibat benturan keras. Pasukan yang tersisa mulai ragu. Mereka tidak berhadapan dengan pedagang biasa, melainkan seorang prajurit yang telah terlatih bertahun-tahun untuk menghadapi situasi lebih buruk dari ini. Komandan mereka mengumpat, wajahnya memerah karena amarah. "Kalian takut sama satu wanita," bentaknya. Namun, bahkan dengan perintah itu, tak seorang pun dari pasukannya yang berani maju lebih dulu. Laksmi berdiri di tengah medan tempur kecil itu, napasnya teratur meski baru saja mengalahkan lebih dari setengah pasukan yang dikirim untuk menangkapnya. Ia menatap langsung ke arah sang komandan. "Razia harusnya dilakukan dengan adil, bukan dengan kekerasan dan perampasan. Jika kalian tetap memaksakan kehendak, aku akan memastikan kalian semua tidak akan pernah lupa hari ini," katanya dengan suara tegas. Langit sore semakin gelap, tetapi perlawanan baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang mulai gelap dengan cahaya lampu jalan yang temaram. Para pedagang dan warga sekitar tetap berkumpul, tak berani pergi, ingin melihat bagaimana perlawanan Laksmi berakhir. Pasukan Satpol PP yang tersisa mulai bergerak mundur perlahan, ragu-ragu apakah mereka harus terus maju atau menyerah pada kenyataan bahwa mereka sedang berhadapan dengan prajurit elit. Komandan Satpol PP menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita, meski jelas memiliki kemampuan bertarung luar biasa, bisa mempermalukan pasukannya di depan umum. Dengan penuh amarah, ia meraih radio di bahunya dan berteriak, "Kirim bala bantuan. Saya tidak peduli siapa dia, tangkap sekarang juga." Laksmi mendengar perintah itu dan hanya tersenyum tipis. "Jadi kau ingin memanggil lebih banyak orang?" katanya tenang. Ia mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan sikap santai meskipun ketegangan masih memenuhi udara. "Silakan, tapi pastikan mereka siap menerima konsekuensinya." Beberapa petugas yang tersisa akhirnya memberanikan diri untuk menyerang lagi. Satu orang maju dari kanan, mencoba meninju wajahnya, tapi Laksmi dengan mudah menunduk dan menyapu kakinya hingga ia terjatuh keras ke tanah. Yang lain mencoba menyerangnya dari belakang, namun ia dengan cepat berbalik dan menghantam dada pria itu dengan siku, membuatnya tersungkur ke belakang sambil terbatuk kesakitan. Suasana semakin kacau. Para pedagang yang sebelumnya takut kini mulai menunjukkan keberanian. Mereka bersorak, beberapa bahkan mulai mendekat, menyiapkan diri untuk ikut melawan jika diperlukan. Laksmi tahu bahwa situasi ini bisa berubah menjadi kerusuhan besar jika ia tidak mengendalikannya dengan baik. Ia hanya ingin menegakkan keadilan, bukan membuat kekacauan. Tiba-tiba, suara sirene kembali terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil patroli polisi melaju cepat ke arah pasar, lalu berhenti dengan rem mendecit. Dari dalamnya, seorang pria berseragam turun dengan wajah tegang. Ia adalah Kapten Bram, seorang perwira polisi yang sudah lama mengenal Laksmi. Dengan langkah lebar, ia berjalan menuju kerumunan,
menatap langsung ke arah sang komandan Satpol PP. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Kapten Bram dengan nada tajam. Komandan Satpol PP langsung berdiri tegap, berusaha menjaga wibawanya meskipun jelas ia sedang berada dalam posisi sulit. "Kami sedang melakukan razia, Kapten. Tapi perempuan ini menghalangi tugas kami dan menyerang petugas kami," katanya, menunjuk ke arah Laksmi. Kapten Bram menatap sekeliling, melihat para pedagang yang wajahnya penuh ketakutan, melihat Nenek Laksmi yang masih terduduk di tanah, dan melihat petugas-petugas Satpol PP yang tergeletak kesakitan setelah gagal menghadapi Laksmi. Ia menarik napas panjang sebelum menatap lurus ke arah wanita Kopassus itu. "Laksmi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Laksmi menatapnya balik, matanya penuh amarah yang terpendam. "Mereka menyerang pedagang kecil tanpa belas kasihan. Mereka menendang nenekku, menghancurkan barang dagangannya, dan memperlakukan warga seperti sampah. Aku hanya membalas apa yang mereka mulai," katanya dingin. Kapten Bram diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Laksmi bukan sekadar pembelaan diri. Kini, keputusan ada di tangannya, apakah ia akan menegakkan hukum yang sesungguhnya, atau membiarkan kesewenang-wenangan terus terjadi. Kapten Bram berdiri tegak di tengah pasar yang kini penuh dengan ketegangan. Matanya bergantian menatap Laksmi, komandan Satpol PP, dan para pedagang yang masih berkumpul. Situasi sudah tidak terkendali, dan ia tahu bahwa satu keputusan yang salah bisa membuat keadaan semakin memburuk. "Apakah benar kalian menendang seorang wanita tua?" tanya Kapten Bram kepada komandan Satpol PP. Suaranya tenang tapi tajam, penuh kewibawaan. Komandan itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian menjawab, "Itu tidak benar. Kami hanya menjalankan tugas sesuai peraturan. Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun." Laksmi mendengus. "Jangan berbohong," katanya tajam. Ia meraih neneknya yang masih terduduk di tanah, lalu menunjukkan luka-luka di lengan dan kakinya. "Ini akibat perbuatan anak buahmu. Kau masih berani bilang mereka tidak menyakiti siapapun." Para pedagang mulai bersuara, menyuarakan kemarahan mereka. "Kami sudah sering diperlakukan seperti ini," teriak seorang bapak tua. "Mereka tidak peduli apakah kami punya anak yang harus diberi makan atau tidak. Mereka hanya datang, merampas, dan merusak." Komandan Satpol PP mulai gelisah. Ia tidak menyangka bahwa kehadiran Kapten Bram justru memperumit situasi. Biasanya, razia berjalan lancar tanpa ada pihak berwenang lain yang mencampuri urusan mereka. Tapi kali ini berbeda, ada seorang Kopassus wanita yang berani melawan, dan seorang kapten polisi yang tampaknya tidak mudah dipengaruhi. Kapten Bram menarik napas panjang. "Dengar, razia memang ada aturannya. Tapi bukan berarti kalian bisa bertindak semena-mena. Apalagi sampai melukai warga sipil." Ia menoleh ke arah komandan Satpol PP. "Saya akan meminta penyelidikan atas kejadian ini. Untuk sementara, razia ini saya hentikan." Komandan Satpol PP tampak tidak terima. "Kapten, Anda tidak punya wewenang menghentikan operasi kami. Kami bertindak berdasarkan perintah atasan." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan protesnya, Kapten Bram menatapnya tajam. "Dan saya bertindak berdasarkan hukum. Jika Anda merasa keberatan, silakan laporkan langsung kepada atasan saya." Para pedagang bersorak gembira. Akhirnya, setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti sampah, ada seseorang yang mau membela mereka. Laksmi hanya diam, tapi dalam hatinya, ia merasa lega. Setidaknya, untuk malam ini, neneknya dan para pedagang bisa beristirahat dengan tenang tanpa ancaman, tapi ia juga tahu bahwa ini belum selesai. Razia semacam ini akan terus terjadi selama masih ada ketidakadilan. Laksmi menatap Kapten Bram. "Terima kasih," katanya singkat. Kapten Bram hanya mengangguk. "Aku tahu kau tidak akan tinggal diam. Tapi lain kali, cobalah untuk tidak menghajar satu truk penuh aparat," katanya setengah bercanda. Laksmi tersenyum tipis. Langit malam mulai menyelimuti kota, menandakan bahwa perjuangan belum benar-benar usai. Meskipun razia telah dihentikan oleh Kapten Bram, suasana di pasar masih terasa tegang. Para pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka yang berserakan, sementara beberapa petugas Satpol PP yang terluka perlahan bangkit dengan wajah penuh amarah dan gengsi yang terluka. Komandan Satpol PP berdiri dengan rahangnya mengeras, jelas tidak terima dengan keputusan Kapten Bram. Laksmi membantu neneknya berdiri. Wajah neneknya masih menunjukkan sisa ketakutan, tapi ia menatap cucunya dengan penuh kebanggaan. "Kamu selalu seperti ayahmu,
bisiknya pelan. Laksmi hanya tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa perlawanan yang ia lakukan hari ini bisa berbuntut panjang. Kapten Bram berjalan mendekat, menatap Laksmi dengan ekspresi sulit ditebak. "Kau tahu ini belum selesai, kan?" tanyanya dengan suara rendah. Laksmi mengangguk. "Aku tidak peduli. Aku hanya tidak bisa diam saat nenekku diperlakukan seperti itu." Bram menghela napas. "Aku akan berusaha agar tidak ada konsekuensi besar untukmu. Tapi kau sudah mempermalukan mereka di depan umum. Komandan itu pasti akan mencari cara untuk membalas." Tatapan Bram beralih ke arah Komandan Satpol PP yang kini berbicara di telepon, tampaknya melaporkan insiden ini ke atasannya. Laksmi tetap tenang. Ia tidak takut pada konsekuensi apapun. Sebagai prajurit Kopassus, ia telah menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada sekelompok petugas yang menyalahgunakan wewenang mereka. Tapi yang ia khawatirkan bukan dirinya, melainkan neneknya dan para pedagang lain yang mungkin akan menjadi target berikutnya. "Aku akan mengawal nenekmu pulang," kata Bram akhirnya. "Dan aku akan melaporkan kejadian ini ke atasan. Jika mereka mencoba membalas, aku ingin kau menghubungiku." Laksmi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Meskipun ia terbiasa bertindak sendiri, kali ini ia tahu bahwa memiliki sekutu seperti Bram adalah keputusan yang bijak. Malam semakin larut. Beberapa warga masih berkumpul, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar berani melawan rahasia yang semena-mena. Laksmi tahu bahwa besok, cerita tentang dirinya melawan satu truk Satpol PP akan menyebar luas. Sebelum pergi, Laksmi menoleh sekali lagi ke arah Komandan Satpol PP yang masih berbicara di telepon. Tatapan mereka bertemu, dan pria itu memberikan senyum licik. Ia tidak akan melupakan ini. Laksmi juga tidak. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Dengan langkah tegap, Laksmi berjalan bersama neneknya menuju rumah. Malam ini mereka selamat, tapi di dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk apapun yang akan datang. Jika keadilan harus diperjuangkan dengan cara ini, maka ia tidak akan ragu untuk bertarung lagi. Seminggu setelah insiden di pasar, cerita tentang Laksmi yang melawan satu truk Satpol PP sudah menyebar luas. Banyak orang mengagumi keberaniannya, tetapi di sisi lain, ia juga menjadi target bagi mereka yang merasa dipermalukan. Komandan Satpol PP berusaha mencari cara untuk membalasnya, namun tekanan dari media dan masyarakat membuat mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Kapten Bram menepati janjinya. Ia melaporkan kejadian itu ke atasannya dan meminta penyelidikan terhadap rahasia yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hasilnya, beberapa petugas yang terbukti bertindak kasar akhirnya diberhentikan, sementara Komandan Satpol PP mendapat teguran keras. Meskipun tidak sepenuhnya adil, setidaknya ini menjadi awal perubahan. Nenek Laksmi kini bisa berjualan kembali tanpa rasa takut. Para pedagang lain juga merasa lebih tenang karena tahu bahwa ada orang seperti Laksmi yang akan membela mereka jika terjadi ketidakadilan lagi. Namun, Laksmi tahu bahwa perjuangan belum selesai. Di markas Kopassus, Laksmi dipanggil oleh komandannya. "Kau sudah melakukan hal yang benar," kata sang komandan. "Tapi kau juga harus ingat, sebagai prajurit, kita punya batasan." Laksmi hanya tersenyum. Ia paham risikonya, tetapi baginya, melindungi keluarganya adalah hal yang paling utama. Saat keluar dari markas, Laksmi melihat Kapten Bram menunggunya di luar. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" tanya Bram. Laksmi menghela napas sambil tersenyum tipis. "Aku tetap di sini. Selama masih ada ketidakadilan, aku tidak akan tinggal diam." Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan setelah badai yang terjadi. Pasar kembali hidup, pedagang kembali berjualan dengan semangat baru, dan warga mulai percaya bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesewenang-wenangan. Laksmi berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tahu bahwa perjuangan tidak akan pernah benar-benar berakhir, tetapi setidaknya, hari ini ia telah memberikan harapan bagi banyak orang. Di kejauhan, Komandan Satpol PP yang pernah ia hadapi duduk termenung di kantornya. Kekalahannya kali ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan tidak bisa digunakan seenaknya. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan cara yang lebih manusiawi dalam menjalankan tugasnya. Matahari mulai terbenam, mengakhiri satu bab dalam perjalanan hidup Laksmi. Tapi ini bukan akhir, ini hanyalah awal dari perjuangan panjang yang akan terus ia hadapi. Dan selama keadilan masih harus diperjuangkan, Laksmi akan selalu siap berdiri di garis depan. Tamat. Hikmah dari cerita Laksmi.
1. Keadilan harus diperjuangkan. Laksmi menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meskipun ia menghadapi risiko besar, ia tetap berani membela neneknya dan para pedagang yang diperlakukan semena-mena. 2. Kekuatan tidak selalu tentang fisik. Meskipun Laksmi memiliki keahlian bertarung, yang membuatnya kuat bukan hanya kemampuannya, tetapi juga keberanian dan keteguhan hatinya untuk membela yang lemah. 3. Penyalahgunaan kekuasaan akan berakhir buruk. Komandan Satpol PP yang bertindak sewenang-wenang akhirnya mendapat ganjarannya. Ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi, bukan menindas. 4. Keberanian satu orang bisa menginspirasi banyak orang. Para pedagang awalnya pasrah dengan perlakuan kasar, tetapi keberanian Laksmi memberi mereka harapan dan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak boleh diam terhadap ketidakadilan. 5. Setiap perjuangan ada konsekuensinya. Meskipun Laksmi berhasil menghentikan razia, ia juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak, dan kita harus siap menanggungnya. 6. Hukum harus berdiri di atas kebenaran. Kapten Bram membuktikan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi atau kekuasaan. Ia memilih menegakkan keadilan, meskipun itu berarti bertentangan dengan pihak berwenang lainnya. 7. Keluarga adalah prioritas utama. Laksmi tidak berpikir dua kali saat melihat neneknya disakiti. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga, dan melindungi mereka adalah tanggung jawab utama. 8. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Meskipun insiden ini membawa dampak, Laksmi tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ini mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. 9. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Laksmi tidak hanya melawan, tetapi juga siap menghadapi segala konsekuensinya. Sikap ini menunjukkan bahwa seorang pejuang sejati harus siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Cerita ini mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan harus selalu diperjuangkan, meskipun jalannya tidak mudah.